Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Tayyib, ana bi khairin walhamdulillah aidon. Bertemu lagi dengan Bu Ayu dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini. Sebelum Ibu buka pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Madza darsunal an? Madza darsunal an? Darsunal an al-lugha al-arabiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang jumlah ya, jumlah. Sekarang Ibu akan menyinggung sedikit tentang pembahasan kemarin. Jumlah itu apa? Jumlah itu adalah kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat, kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya jumlah. Jumlah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apa itu jumlah ismiyah? Jumlah adalah kalimat. Ismiyah adalah isim. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, kata benda. Isim itu bisa berupa nama orang, bisa berupa nama hewan, dan juga bisa berupa nama tumbuhan. Dalam membuat jumlah ismiyah itu, susunan kalimatnya terdiri dari mubtada dan khobar. Yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah itu adalah kalimat, fi'liyah itu fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Jadi jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Dalam membuat jumlah fi'liyah, susunan kalimatnya itu terdiri atas fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Baik, tadi yang jumlah fi'liyah itu kan terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Ada yang tahu? Mubtada adalah kata benda yang berada di awal kalimat, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Mubtada hukumnya rofa, tanda rofanya adalah dhamma. Jadi setiap kata benda yang berada di awal kalimat itu disebut mubtada. Khobar adalah khobar adalah kata yang menjelaskan keadaan mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Khobar hukumnya rofa, tanda rofanya adalah dhamma. Dalam khobar ini bisa berupa katanya itu bisa berupa kalimat isim, kalimat fi'il, ataupun kata sifat. Jadi adanya khobar itu untuk menjelaskan keadaan mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna, agar menjadi kalimat yang mudah dipahami. Terus yang tadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il itu kan tadi sudah dijelaskan ya, fi'il adalah kata kerja. Kalau fa'il di sini itu sebagai subjek atau pelaku, menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Maf'ul bih itu sebagai pelengkap atau keterangan. Ibu singgung sedikit tentang fi'il. Macam-macam fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau sudah berlalu. Kalau fi'il mudhari menunjukkan kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan dilakukan. Sedangkan fi'il amar adalah kata perintah. Yang biasa digunakan dalam membuat jumlah ismiyah dan fi'liyah itu biasanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kita bisa mengetahui fi'il madhi itu yang seperti apa, fi'il mudhari itu yang seperti apa dengan mengikuti wazan. Wazan fi'il madhi itu fa'ala. Kalau fi'il mudhari yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Contoh, kataba yaktubu. Kataba adalah fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari. Kataba menulis. Kataba menulis berarti kalau fi'il madhi artinya menunjukkan waktu lampau, jadi sudah menulis atau telah menulis. Kalau yaktubu menunjukkan waktu sedang, fi'il mudhari, jadi artinya sedang menulis. Qara'a yaqra'u. Ya, contoh, langsung ke contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah.
Jumlah ismiyah contohnya Ahmadun qiraatul Qur'ana. Ahmadun itu apa? Ahmadun itu kan nama orang. Nama orang itu disebut kalimat isim. Jadi kata benda. Kalau kata benda di awal kalimat itu disebut mubtada. Jadi Ahmadun itu berkedudukan sebagai mubtada. Kenapa kok Ahmadun? Kenapa kok dibaca dhammah? Karena mubtada tanda hukumnya rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Qiraatu. Qiraatu itu artinya membaca. Membaca itu merupakan kata kerja ya, kata kerja. Jadi kata kerja qiraatu. Qiraatu berkedudukan sebagai khobar. Tadi kan khobar dijelaskan bisa berupa kalimat isim, bisa berupa kalimat fi'il, atau bisa berupa kata sifat. Sedangkan qiraatu ini merupakan kata kalimat kerja ya, kata kerja kalimat fi'il. Jadi Ahmadun itu berkedudukan sebagai mubtada, qiraatun itu berkedudukan sebagai khobar, dan Al-Qur'anu itu sebagai maf'ul bih. Jadi mubtada itu tadi apa mubtada? Semua kata benda yang berada di awal kalimat itu disebut mubtada. Kalau khobar itu kata yang menunjukkan keadaan mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Ahmadun qiraatul Qur'ana. Ahmad membaca Quran. Quran itu sebagai maf'ul bih, sebagai keterangan. Jadi Ahmad membaca Quran itu jelas apa yang Ahmad baca adalah Al-Quran. Kalau nggak ada keterangan, jadinya itu belum merupakan kalimat yang sempurna, karena masih ada pertanyaan, apa sih yang dibaca Ahmad? Yang dibaca Ahmad adalah Al-Quran. Yang kedua jumlah fi'liyah, contohnya yaqra'u Khalidun fil maktabati. Yaqra'u itu fi'il ya, fi'il mudhari' yaqra'u. Khalidun itu nama orang. Fil maktabati di perpus. Khalid sedang membaca di perpus. Yaqra'u itu berkedudukan sebagai fi'il, Khalidun itu sebagai fa'il, karena Khalidun itu adalah pelaku, seseorang yang melakukan perbuatan, seseorang yang membaca. Khalid membaca fil maktabati di perpustakaan. Fil maktabati itu sebagai maf'ul bih. Ya baik, sampai di sini sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Masih ada susah nih, masih bab yang kedua. Sekarang al-maharatul qiraah. Al-maharatul qiraah, keterampilan membaca, dengan judul fil madrasati. Di sini ada cerita tentang di sekolahan. Baik, buka LKS-nya dan dengarkan apa yang Ibu ucapkan. Dan nanti Ibu akan menjelaskan tentang artinya juga. Nanti kalian bisa menulis artinya di LKS kalian masing-masing. Hadza Ahmadun. Ini Ahmad. Huwa yadrusu fi ihda al-mudarisi al-mutawasitati al-islamiyati. Dia belajar di kelas 1 MTS. Yadrusu itu kan artinya belajar. Yadrusu Ahmad fiha durusan kasiratun. Ahmad belajar banyak pelajaran. Wahya, yaitu ad-dinu al-islamiyu, wal ulumu at-tabi'iyah, wal riyadiyat, wat tarikh, wal ju'rafiyu, wa ghairuha. Apa yang Ahmad pelajari? Ahmad mempelajari agama Islam, IPA, matematika, sejarah geografi, dan lain-lainnya. Wa yadrusu kadzalik al-lughat wa hiya al-lughatu al-indonesia wal lughatu al-arabiyah wal lughatu al-injiliziyah.
Ahmad belajar semua pelajaran tersebut dengan menggunakan bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Yadrusu Ahmad wa asdiqauhu fil yaumi thamaniya qisasi dirasiyah. Ahmad dan teman-temannya belajar dalam sehari 8 jam. Hum yabda'una dirasatuhum fi sa'ati as-sabi'ati. Mereka memulai pembelajaran pada jam 4 tepat. Pada jam 4 tepat. Wa tantahi ad-dirasatu fil 'ashirati war-rubu'i. Dan selesai pelajaran pada jam 10 lewat 50. 10 lebih 50. Indahum istirahatu minal 'ashirati war-rubu'i ilal 'ashirati wan nisfi. Mereka mempunyai waktu istirahat dari jam 10 lebih 50 sampai jam 10. Ini bisa kalian ganti ya. Ini Ibu ada kesalahan sedikit. Dari jam 10 lebih 15. Warrubu'i itu kan 15. Sampai jam 10 lewat 30. Nanti ini diganti ya, yang 10 lebih 50 itu 10 lebih 15. Tsumma ya'uduna ila sofi marratan saniyatan limuddati thalatha sa'ati lidirasah. Ba'da sholati dhuhri yarji'una ila buyutihim. Kemudian masuk kelas lagi kedua kali 3 jam pelajaran, dan setelah sholat duhur pulang ke rumah mereka atau pulang ke rumah masing-masing. Hadza Khalid huwa shadiqun Ahmad huwa talibun mujidun wa nasritun. Ini Khalid, dia temannya Ahmad, dia murid yang baik dan rajin. Khalidun la yarji'u ila baitihi ba'da sholati dhuhri bal yadhabu ila maktabati al-madrasati. Khalid tidak langsung pulang ke rumah setelah sholat duhur, tetapi dia pergi ke perpustakaan sekolah. Di sini menjelaskan tentang Khalid. Khalid itu adalah temannya Ahmad ya. Khalid adalah murid yang baik dan rajin. Kalau pas duhur, Khalid itu tidak langsung pulang ke rumah. Jadi setelah pulang sekolah itu, Khalid tidak langsung pulang, tapi dia pergi ke perpustakaan sekolah dulu. Khalidun yadhabu kathiran ilal maktabati lil qira'ati aul isti'arati ba'dil kutub. Khalid sering pergi ke perpustakaan untuk membaca atau meminjam beberapa buku. Ahyanan yaqra'u Khalid fil maktabati ba'dul kutubi ad-diniyah wa ahyanan ukhra yaqra'u ba'dul qasasi al-arabiyah. Kadang Khalid membaca di perpustakaan sebagian buku agama, dan kadang-kadang juga membaca sebagian buku cerita bahasa Arab. Ya. Ya, dari sini kalian sudah sedikit-sedikit mengetahui ya apa artinya dari kosakata-kosakata yang ada dalam cerita di sini. Pas awalan itu kan sudah dijelaskan tentang al-mufrodat. Semua al-mufrodat tersebut itu berkaitan dengan al-qiraah di sini. Jadi kalau al-mufrodat sudah memahami, kalian bisa gampang untuk mengartikan qiraah yang Ibu jelaskan di sini. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengasih kalian tugas. Ini ada 5 soal. Ibu mohon kalian artikan ke dalam bahasa Indonesia.
Jadi kalian pelajari, kalian dengarkan baik-baik apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan kalian nanti akan bisa mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Ada 5 soal ya. Yang pertama itu yadrusu Ahmadu asdiqa'u fil yaumi thamaniyah qisasi dirasiyah. Huwa yadrusu fi ihdal mudarisi al-mutawasitati al-islamiyah. Wa talibun mujidun wa nasritun. Khalidun yadhabu kathiran ilal maktabati lil qira'ati aw